Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan review sistem informasi gereja ya berbasis web ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar ini bahwa tampilan depannya, tampilan dari aplikasi sistem informasi gereja atau SIGRA ini seperti ini ya. Ada di menunya ada home, tentang kami, artikel, dokumentasi, hubungi kami, kemudian ada masuk, ada daftar. Jadi sebenarnya ini kayak lebih untuk tampilan depannya itu lebih kayak untuk publik, itu lebih kayak untuk menampilkan profil, kegiatan, kemudian berita-berita aja seperti itu. Kayak di sini kan seperti ini kurang lebih tuh, ada hubungi kami, visi misi, kemudian kontak, sejarah gereja, dan ini ya seperti inilah, standar lah gitu ya. Kemudian ini ada tampilan artikel ini buat kayak berita-berita gereja gitu ya teman-teman. Kemudian ada dokumentasi di sini, menampilkan galeri-galeri atau kegiatan gereja ya kayak gini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada video. Untuk video ini kayak buat video khotbah atau acara-acara di gereja ya yang menggunakan dokumentasi atau media video gitu ya teman-teman. Ini kalau dalam contoh sebenarnya kita ngambil dari URL-nya dari YouTube ya teman-teman, seperti ini. Tampilannya juga saya buat agak sedikit layoutingnya agak sedikit mirip-mirip YouTube gitu ya. Saya niru gitu ya teman-teman. Cuma ini untuk videonya memang saya cuma embed dari YouTube gitu. Nah, ini bisa untuk video ini bisa lebih complicated lagi ya teman-teman. Bisa misalnya kalau misalnya videonya ingin ditampilkan supaya hanya untuk anggota gereja saja bisa gitu ya, atau supaya videonya itu nggak bisa diunduh atau bukan di YouTube atau di restrict gitu ya supaya tidak bisa di download ya, kita bisa menggunakan kayak layanan provider untuk upload video yang premium itu ya teman-teman. Jadi hanya bisa ditonton atau disaksikan hanya di situs ini saja, misalnya seperti itu. Itu bisa dibuat seperti itu. Jadi bisa dibuat lebih complicated lagi ya teman-teman. Cuma berhubung kalau ini kan sistemnya sistem gereja, bukan sistem kayak e-learning yang berbayar gitu ya. Jadi ya ini hanya sebatas seperti ini saja ya untuk tampilannya. Nah, ini untuk bagian dokumentasi video. Nah, ini untuk hubung kami seperti ini. Ya standar lah teman-teman. Nah, untuk bagian depannya sebenarnya bisa dibuat lebih complicated lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada tombol daftar, kemudian tombol login atau tombol masuk ya, seperti ini teman-teman. Kurang lebih tampilannya ada login SIGRA, sistem informasi gereja versi 2 ya. Versi satunya itu sebenarnya saya nggak apa ya teman-teman. Jadi dulu itu kayak karena ada yang minta juga, jadi saya buat nih sistem informasinya kayak gini, terus dia mintanya seperti ini gitu ya teman-teman. Akhirnya saya buat gitu ya seperti itu. Karena memang kan saya nggak tahu tentang gereja seperti apa, jadi kan saya butuh datanya dari orang yang ngerti gitu ya. Nah, di sistem informasi ini, di SIGRA ini, fiturnya kan ada beberapa fitur kayak untuk menampilkan laporan menampilkan laporan keuangan, kemudian jadwal ibadah, pelayanan, dan lain sebagainya ya. Jadi sebenarnya ini nantinya juga ada fitur untuk login jemaatnya gitu ya. Saya contohkan saja di sini kan ada beberapa role ya teman-teman. Role-nya itu ada admin web, administrator, dan jemaat gitu ya. Jadi itu 3 role utama, dan role yang lainnya ada anonymous dan authenticated. Karena ini sebenarnya dibuatnya menggunakan sistem Drupal 7, dan untuk templatingnya atau template tampilannya ini menggunakan Bootstrap, dan sedikit saya kustomisasi juga ya untuk di bagian kodenya, sedikit, sangat sedikit sekali, karena karena memang kalau kita pakai CMS kita itu nggak terlalu perlu mikirin banyak kode gitu ya teman-teman. Jadi memang lebih enak saja dan lebih cepat. Kemudian juga kalau ada kasus-kasus yang complicated juga istilahnya enak ya, nggak harus nulis kodenya gitu teman-teman. Nah, tadi ada beberapa role ya. Nah, ini saya contohkan di sini ada role jemaatnya. Di sini username-nya Christine, kemudian jadi ini bukan hanya untuk untuk tampilan sistem informasi yang menampilkan artikel, galeri, video, itu kan terlalu
monoton, terlalu biasa banget gitu ya teman-teman. Lebih ke kayak portal berita. Sedangkan ini sebenarnya ada sistem kayak buat khusus membershipnya lah, katakanlah seperti itu ya teman-teman. Nah di sini ada ini untuk role jemaat. Jadi kalau misalnya jemaat login, ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini ada dashboardnya, dashboard jemaat kurang lebih seperti ini. Nah, ada jadwal ibadah, keuangan, pelayanan, warta, pengumuman. Karena saya juga nggak terlalu paham soal gereja, jadi ini kurang lebih dulu datanya yang saya terima seperti ini ya. Ada fitur jadwal ibadah, keuangan, pelayanan, warta, pengumuman gitu ya. Nah sekarang Sigra ini jadi sebenarnya dulu dibuat karena emang ada yang minta. Kemudian saya pikir masih ada beberapa hal yang menurut saya tanggung, terutama dari segi pemberian wewenang atau role atau hak akses. Jadi saya sempurnakan di versi 2. Kemudian tampilannya, loginnya juga sudah berbeda ya teman-teman, sudah berbeda. Teman-teman juga bisa lihat di kanal YouTube saya di Root 93 itu pasti ada perbedaannya gitu ya teman-teman. Kalau versi pertama itu nggak ada untuk dokumentasi videonya gitu. Kalau versi kedua ada gitu. Kemudian role-nya juga lebih untuk admin web, role-nya juga lebih banyak gitu ya. Lebih bisa ditambahkan banyak role gitu ya. Nah ini untuk tampilan role jemaat. Nah, pengumuman ini keuangan, bisa download laporan keuangan pengumuman, ini untuk pengumuman warta gereja. Ini akun untuk edit akun sendiri ya. Oke. Jadi ini bukan hanya portal berita online, tapi si jemaat yang tergabung ke dalam gereja itu bisa bisa ngakses situsnya, bisa melihat jadwal ibadah, laporan keuangan gereja gitu ya. Jadi bisa terpantau di situ. Sebenarnya masih bisa banyak lagi saya tambahkan, berhubung karena saya juga kurang paham juga ya apa kebutuhan gereja. Ini juga kebutuhan yang dulu gitu ya. Jadi tidak terlalu ngerti juga kalau misalnya ada kebutuhan lain. Kalau ini kayaknya mungkin kebutuhan standar yang ada di gereja mungkin ya, seperti itu teman-teman. Ya, teman-teman yang Kristen mungkin lebih tahu ya teman-teman. Nah, oke. Ini untuk tampilan dashboard dari member jemaat ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk sebagai admin web. Di sini admin webnya adalah Yohanes, kemudian password kita masukkan. Nah, ini untuk dashboard admin web. Di admin web ini kita bisa admin web itu bisa membuat konten artikel, video, kemudian jadwal ibadah. Di sini bisa nambahin jadwal ibadah teman-teman tuh. Nah kayak gini, susunan acara juga bisa ditambahkan gitu ya. Nah ini jadwal ibadahnya, bisa dilihat secara detail tuh, ada susun tugas. Nah ini susunan acara gitu ya. Kemudian dia bisa bikin galeri juga di sini. Banyak ya fitur-fitur ininya. Nah, kalau di versi dulu itu ada pengaturan buat view tampilan ininya ya. Cuma karena menurut saya sih tidak diperlukan lah, karena ditakutkan si admin webnya malah merusak tampilannya gitu ya, bukan ngacak-ngacak. Kalau nggak ngerti itu malah merusak tampilan gitu ya. Jadi lebih baik mungkin role itu tidak diberikan kepada si admin web, jadi dia fokus bikin konten aja gitu ya teman-teman. Nah ini ada pengaturan. Di versi sebelumnya itu nggak ada banyak pengaturannya gitu ya. Di sini ada cache, kemudian kapta, maintenance mode, template gitu ya. Kalau sebelumnya itu nggak ada ya. Nah sekarang saya tambahkan. Dulu juga sebenarnya ada, kalau dulu site setting ya, cuma itu role-nya terlalu tinggi, jadi itu khusus diberikan buat role administrator saja, bukan admin web ya.
Sini ada maintain mode, kemudian blok IP gitu ya. Kalau misalnya ada IP yang mencurigakan bisa diblok. Banyaklah di sini fitur-fiturnya ya, teman-teman. Kita keluar saja. Nah, itu buat buat fitur admin webnya. Dan sama tadi juga ada telah saya jelaskan untuk jemaat. Nah, untuk administrator ini tampilannya ya samalah seperti Drupal 7 pada umumnya. Gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi dia bisa ngatur banyak ini ya, banyak pilihan gitu ya. Oke. Kalau ini memang kalau belum mengerti tentang Drupal mungkin harus belajar lagi, tapi sebenarnya ini sederhana ya. Kalau mau buat konten tinggal konten, add konten, langsung aja gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit lah, gampang ini semuanya. Kalau misalnya teman-teman tertarik terus gerejanya pengen menggunakan sistem informasi ini, teman-teman bisa hubungi saya di root93.co.id. nanti kita bisa diskusikan kebutuhan gereja kalian masing-masing. Terima kasih, saya Ahmad Zilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.